Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa ta'imat rahimakumullah. Urang dugi kana pembahasan salah satu alasan kenapa surat kedua ini dinamakan surah Al-Baqarah yang diartikan sebagai sapi betina, karena sapi betina ini masuk pada pembahasan mengenai para pelakunya. Jadi Allah bukan mau menerangkan tentang sapi, tetapi tentang pelaku orang-orang yang menjadikan sapi betina tersebut sebagai sesembahan, dan itu dilakukan oleh kaum yang bernama Bani Israil. Nama Bani Israil itu diambil dari kata Israilnya. Jadi Israil itu bukan nama seperti kita, tetapi sebuah gelar. Gelar bagi siapa? Bagi Nabi Yakub alaihi salam. Dan keturunan Nabi Yakub alaihi salam disebutlah Bani Israil. Orang mun keheul boikot Israel, terkutuk Israel. Padahal Israel teh Nabi Yakub itu. Jadi bami balik oge negara orang-orang tong Israel nah hungkul gitu. Pilih jadi anu kalakna teh anu dipikawate Israelna, padahal Israel itu adalah gelar Nabi Yakub alaihi salam, dan itu adalah nabi-nabi di antara nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di surat ke-17 karena mempunyai pembahasan yang cukup intens tentang Bani Israil, Allah menjadikan nama surat ke-17 yaitu Bani Israil. Ada beberapa alasan kenapa Bani Israil itu disebutkan secara intensif di dalam Al-Quran. Satu, tentang risalah kenabian itu banyak diutus kepada mereka. Jadi dari Nabi Ibrahim alaihi salam itu mempunyai dua jalur. Satu dari istrinya yang bernama Siti Hajar, maka itu lahir sini keturunan sampai ke Kan'an dan akhirnya ke Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dari jalur yang pertama, istri yang pertama Siti Sarah, itu lahir Nabi Ishak alaihissalam. Dari Nabi Ishak alaihissalam itulah lahir keturunan Nabi Yakub, dan Nabi Yakub mempunyai 12 turunan termasuk Nabi Yusuf, hadirna Sulaiman, Daud dan seterusnya, Nabi Musa dan Nabi Isa. Jadi jalur kenabian teh seueur tadinya seueur nama di golongan Bani Israil. Anu disebutkan salah sawios keterangan mah jumlah nabi yang diutus itu hampir 30.000. Dan jumlah rasul yang diutus itu sekitar 313. Yang disebutkan dalam Al-Quran bahkan jadi satu ajaran bagi kita ketika di madrasah, bahwa jumlah nabi dan rasul yang wajib diimani itu adalah 25. Radin Al-Quran oge aya lakuna teh hanteu disebat namina sapertos Nabi Khidir alaihissalam dina pembahasan nalika Nabi Musa alaihissalam ku guru ka anjeunna. Nah, waktu iman rahimakumullah, maka dari Allah Subhanahu wa taala kenabian itu banyak diutus, tapi timbul sikap yang dilakukan oleh Bani Israil malah justru mereka itu ada yang didustakan. Paling sederhana itu didustakan itu. Oh, emosional, pendusta, pembohong. Jadi Nabi Muhammad SAW didustakeun teh ku Allah Subhanahu wa taala ge sebenarnya wa in yukadzibuka faqad kadzabar
ladina min qablihim. Dan kalaulah ada umat di antaramu yang mendustakan tentang kenabianmu, tong aneh. Dan tiba lagi nabi-nabi nu sejengi kitu. Bahkan di antaranya bukan hanya didustakan saja, ada di antara mereka yang dibunuh, yang disalib oleh orang-orang Bani Israil. Nabi teh nepi ka kitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga butuh mereka ternyata pada nabi teh. Seperti dalam ayat senanya im aslana, wahai nabi, turunkanlah, utuslah, doakanlah pada kami supaya Allah mengutus orang raja. Jadi butuh kan nabi teh. Menawan ketika mereka terpuruk. Kan Nabi Musa gitu membebaskan dari penjajahan Fir'aun di Mesir. Butuh, tapi nalika manehanana ngerasa tenang, senang, hianat kan Nabi teh. Nabi Musa dihianatan, dipanggil ku Allah menerima wahyu selama 40 tahun, balik-balik geus nyembah anak sapi. Banyak dihianat. Nah, karena itu iwati marimakumullah, Allah memutuskan garis kenabian dari golongan dari jalur Nabi Ishak melalui Bani Israel itu diputuskan dengan diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Putus nama Nabi Isa, dan itu juga sudah di skenario Allah, takdir Allah. Nabi Isa itu tidak mempunyai keturunan, tidak menikah. Dan dalam kajian lebih lanjutnya, karena Nabi Isa tidak mempunyai unsur yang lengkap seperti manusia lain, yaitu dari turunan seorang ayah dan seorang ibu, maka oleh Allah Subhanahu wa taala skenario sudah akan diputuskan. Madai diutus Nabi, buktinya Nabi Isa tidak menikah. Kemudian juga Nabi Isa walaupun tidak meninggal tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bani Israil ketika diutus Nabi Muhammad SAW kuduna geus ngarti, geus apal. Yen moal aya deui nu diutus nabi ti golongan manehanana. Dan Nabi Isa alaihissalam ku anjeun ge tos diangkat, tos meninggalkan cek manehanana, disalib cek manehanana tanpa mempunyai keturunan. Karena jadi ajaran kan, jadi tumah gitu. Jadi pastor itu tidak boleh menikah, biarawati juga tidak boleh menikah. Nurutan ka Nabi Isa jeung Bunda Maria. Kitu saurna teh. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala putuskeun. Maka ketika ada di dalam Injil saur Nabi Isa teh bahwa ini dalam Al-Qur'an makna jelas wa mubasyiran bi rasul yati min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, akan diutus nabi setelahku namanya Ahmad. Kemudian juga mereka mendapatinya maktuban indahu, tercatat dalam kitab mereka bahwa nanti akan ada seorang yang suci yang akan diutus, yaitu seorang nabi. Akan disebutkan namanya. Nah, eta teh kuduna mereka itu memaklumi bahwa sebenarnya tidak akan lagi diutus dari kalangan mereka. Dan ternyata betul Allah memberhentikan jalur kenabian dari jalur Nabi Ishak, tarik deh ka luhur ka Nabi Ibrahim, turun di jalur Nabi Ismail alaihissalam, ka Bani Hashim, ka Abdul Muttalib, ka putrana Abdullah, ti Siti Aminah nikah, keluarlah lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, harusnya Bani Israil lah, Yahudi dan Nasrani lah yang mendukung, yang menerima dan membenarkan terlebih dahulu pada Nabi Muhammad. Tapi karena kedengkian, dengki kunaon, mereka itu merasa lebih baik, mereka merasa lebih mulia ketimbang orang-orang Arab Madinah, Arab Mekah, anu diturunkan tadi diutusna Nabi Muhammad yang mereka sebut sebagai penyembah berhala. Itu teh cenah penyembah berhala kurang makan cenah
diutus nabi, didatangi para malaikat, diturunkan kitab, banyak orang menurunkan kan itu. Padahal lamun diemut ditarik garis keturunan teh nepikeun ka kaluhur eta teh sarua ti turunan Nabi Ibrahim, bapak-bapak maranehanana oge. Nah, iwatu iman rahimakumullah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kenapa menyebutkan pembahasan Bani Israil itu begitu intensif, nah karena ternyata mereka itu mendapatkan perhatian lebih bukan karena kebanyakan kebaikan tapi justru kejelekannya. Dan hingga sekarang iwatu iman rahimakumullah, Bani Israil itu sebagai simbol satu pembuat berita, yang kedua adalah sebagai simbol kekuatan. Nah, kan ribu film. Buktinya apa? Dengan ketika mereka menguasai kembali Palestina di Yerusalem. Nah, itu selalu menjadi pembahasan antara tiga umat ini, Yahudi, Nasrani, Islam. Dan itu sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Bani Israil. Tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabir. Dan orang-orang Bani Israil itu nanti mereka itu akan datang lagi merusak di muka bumi dan berbuat semena-mena kepada orang lain. Itu teh kejadian. Dan yang paling konkret adalah penganiayaan, pendzaliman terhadap orang-orang Palestina sebagai simbol terdekat orang-orang Muslim. Nah, oleh karena itu, insyaallah ke depan kita bahas lebih mendalam supaya apa? Lain tuturkeun. Jadi dicaritakeun teh anu goreng mah lain tuturkeun. Tapi justru sangkan jadi pepeling urang tong siga kitu. Namun jalma anu boga niat hade mah pasti itu jadi ibroh tong kitu tong nepi ka kitu. Tapi lamun jalma-jalma anu teu boga niat hade mah teu kapikiran kitu ayeuna nguping kitu teh ngadon jadi inspirasi, ngadon jadi tuturkeun. Allah orang lanjutkan qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.